Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Kristus. Di hari yang berbahagia ini saya bersyukur karena kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk bersama-sama mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi hari ini kami masih ada dan kami percaya itu semua karena pertolongan pemeliharaan Tuhan yang tetap berlaku dalam hidup kami. Terpujilah kiranya nama-Mu ya Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh membawa kami senantiasa hidup berkenan kepadamu selama kami ada di dunia ini. Terima kasih, kami siap untuk merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, puji Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca Mazmur 141 ayat 4. Saya berikan judul, Janganlah condongkan hatimu kepada kejahatan. Manusia itu kadang-kadang kita lebih cenderung kepada hal-hal yang tidak baik atau yang jahat daripada yang baik. Karena kadang-kadang orang merasa kalau melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan maka tidak bisa dengan secara jujur saja. Tetapi ada istilah yang orang biasa katakan menyimpang tetapi tidak terlalu. Namun di dalam firman Tuhan pagi hari ini, condongkan hati saja kepada kejahatan itu tidak boleh. Baru kita condong, belum kita terlibat di dalamnya. Saya bacakan ayatnya, Mazmur 141 ayat 4. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Nah, ini adalah permohonan dari seorang raja, yaitu Daud. Dia berkata kepada Tuhan, jangan condongkan, jangan belokkan hatiku kepada hal yang jahat untuk melakukan perbuatan yang fasik. Nah, jadi belum berbuat ini, tetapi pemazmur sudah bilang jangan. Tuhan jaga, lindungi supaya jangan hatiku dicondongkan kepada untuk melakukan hal-hal yang fasik bersama dengan orang yang melakukannya. Nah, kadang-kadang orang-orang yang melakukan kefasikan itu yang mengajak, membelokkan kita. Jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Apalagi biasanya ada sedap-sedapannya yang mengenakkan yang mereka lakukan. Nah, artinya begini. Orang yang mengasihi Tuhan seharusnya berdoa agar Allah akan memelihara mereka dari menginginkan mereka membicarakan atau melakukan kejahatan. Nah, ini yang kita harus lakukan. Jadi kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan pelihara kita dari menginginkan. Ingin saja jangan sampai. Tuhan menjaga kita supaya kita tidak ingin. Apalagi sudah mau berbicara. Lebih lagi kalau melakukan. Nah, ini doa pemazmur. Nah, di dalam Matius pasal 6 ayat 13 dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita berdoa supaya Tuhan jangan biarkan kita memasuki pencobaan, tapi Tuhan lepaskan kita dari yang jahat. Semua orang percaya merupakan sasaran khusus dari permusuhan iblis.
dan maksudnya yang jahat. Nah, iblis memang tujuannya iblis itu kepada kita. Kita menjadi sasarannya, tetapi kita tetap harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan lepaskan kita. Jangan kita hanyut ke dalam pencobaan. Nah, karena itu kita sekali-kali tidak boleh lupa untuk berdoa. Jangan sampai kita lupa berdoa agar kita dibebaskan dari kuasa dan rencana jahatnya iblis. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Langkah berikut, kita harus menjauhi semua kompromi dengan orang jahat dan menolak untuk dihibur dengan sedapan-sedapan mereka, yaitu kesenangan yang menggairahkan. Nah, orang-orang jahat, Bapak Ibu, jangan kita kompromi, sebab memang itu mereka memiliki strategi yang menyenangkan, yang bisa menarik orang lain. Nah, kesenangannya itu menggairahkan nafsu untuk melakukan hal-hal yang jahat. Roma 1 ayat 32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Mereka tahu itu Tuhan tidak boleh, dan kalau kita melakukan itu kita akan dihukum mati. Tetapi mereka juga setuju dengan orang melakukannya. Bukan saja mereka melakukan, tetapi mereka setuju orang lain juga ikut melakukan. Nah, kata setuju dalam ayat ini Yunani suneudokeo, artinya setuju dengan atau menyetujui, menunjuk kepada penikmatan sembarangan dosa. Jadi suneudokeo itu artinya setuju, kita setuju dengan atau menyetujui, menunjuk kepada kenikmatan sembarangan dosa yang dilakukan oleh orang lain di dalam masyarakat. Nah, jadi kita setuju, kita belum melakukan ini, tapi kita setuju. Dan apa yang orang lakukan itu di dalam suatu keadaan yang tidak benar itu, kita juga ikut menikmati. Nah, ini yang dosa yang kadang-kadang kita tidak sadari ini dilakukan oleh orang lain dalam masyarakat. Nah, demikianlah renungan pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan membawa kami memahami, mengerti, untuk kami tidak mencondongkan diri kami, hati kami kepada hal-hal yang jahat, cenderung kepada hal-hal yang jahat. Berkati kami semua Tuhan, sidang jemaat, umat Tuhan di mana saja berada, Tuhan tolong dalam kehidupan mereka, baik pribadi, rumah tangga, keluarga mereka, Tuhan tolong. Yang susah hiburkan, yang sakit tolong jamah sembuhkan, dan juga yang lemah kuatkan. Bapa di surga, berbagai masalah, persoalan, penyakit yang belum reda, Tuhan tolong lindungi umat-Mu Tuhan. Bangsa dan negara kami tetap berdoa, memberkati Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.